Kabupaten Goa terus berupaya meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP guna meningkatkan penilaian SAKIP Kabupaten Goa menuju BB, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Bupati Goa Adnan Purita Ihsan bersama perangkat daerah melakukan presentasi pengembangan implementasi SAKIP pada kegiatan pendampingan kebijakan SAKIP oleh Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Makassar, Jumat 21 Agustus 2020. Pendampingan yang dilakukan oleh tim evaluator Kemenpan RB selama 2 hari menghasilkan beberapa rekomendasi perbaikan kualitas SAKIP pemerintah Kabupaten Goa sebagai bahan tindak lanjut. Pemerintah Kabupaten Goa dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan SAKIP tim evaluator Kemenpan RB melakukan upaya-upaya sebagai berikut. Melaksanakan coaching klinik perbaikan kualitas atas dokumen SAKIP Kabupaten dan keseluruhan 54 SKPD yang meliputi komponen penilaian perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Coaching klinik tahap pertama kepada 10 SKPD selama 4 hari dimulai pada hari Selasa 1 September 2020 sampai dengan Jumat 4 September 2020 yang berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Goa. Coaching klinik tahap kedua kepada 20 SKPD selama 5 hari mulai dari hari Senin 14 September 2020 hingga Jumat 18 September 2020 yang berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Goa. Coaching klinik tahap 3 kepada 24 SKPD selama 5 hari mulai hari Senin 21 September 2020 hingga Jumat 25 September 2020 di ruang rapat kantor Bupati Goa. Penyusunan indikator kinerja utama dan pohon kinerja oleh tim SAKIP pemerintah Kabupaten Goa selama 5 hari mulai dari hari Senin 28 September 2020 hingga Jumat 2 Oktober 2020 yang berlangsung di ruang rapat bagian organisasi kantor Bupati Goa. Menetapkan sasaran pembangunan daerah yang berorientasi impact outcome atau dampak hasil dan menyempurnakan perumusan sasaran perangkat daerah yang berorientasi outcome atau hasil. Menyelaraskan dan menguraikan sasaran perangkat daerah atau Renstra dengan sasaran pembangunan daerah atau RPJMD. Merumuskan kembali beberapa indikator kinerja, formulasi, perhitungan, dan target kinerja dengan menganut prinsip SMART sehingga dapat terjabarkan ke level atau tingkatan lebih rendah. Menetapkan program dan kegiatan yang relevan dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah. Pemaparan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD di hadapan Bupati Goa dan tim SAKIP pemerintah Kabupaten Goa yang dilaksanakan di Rumah Jabatan Bupati Goa pada 5 September 2020. Pemaparan evaluasi pelaksanaan SAKIP pemerintah Kabupaten Goa dan perangkat daerah secara virtual oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Goa bersama Kepala SKPD kepada tim evaluasi Kementerian Pan RB Selasa 8 September 2020. Penyampaian hasil tindak lanjut perbaikan SAKIP pemerintah Kabupaten Goa kepada Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, dan Pengawasan Kementerian Pan RB tanggal 5 Oktober 2020. Hasil perbaikan SAKIP pemerintah Kabupaten Goa sebagai berikut. 1. Merumuskan dan menetapkan kembali sasaran pembangunan daerah Kabupaten Goa yang awalnya terdiri dari 27 sasaran kinerja telah direvisi menjadi 17 sasaran kinerja sehingga telah menggambarkan kinerja level pemerintah daerah. Perubahan atau perbaikan sasaran kinerja meliputi 1. Penggabungan sasaran kinerja berdasarkan sektor terhadap 10 sasaran sehingga menjadi 4 sasaran kinerja level daerah. 2. Perubahan sasaran kinerja berdasarkan sektor terhadap 1 sasaran. 3. Penurunan 4 sasaran kinerja dari level daerah ke level OPD. Sedangkan 12 sasaran kinerja tidak mengalami perubahan karena telah menggambarkan sasaran kinerja level daerah. 2. Merumuskan dan menetapkan kembali indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Goa yang awalnya terdiri dari 53 indikator kinerja utama telah direvisi menjadi 24 indikator kinerja utama yang merupakan prioritas kinerja daerah yang akan diwujudkan Bupati Goa bersama seluruh SKPD.
Perubahan atau perbaikan indikator kinerja utama atau IKU meliputi 1. Perbaikan IKU sebanyak 12 indikator kinerja. 2. Terdapat 28 IKU diturunkan ke level SKPD dan 5 IKU dihilangkan. Sedangkan ada 8 IKU tidak mengalami perubahan karena telah memenuhi prinsip indikator yang SMART. 3. Menyelaraskan dan menjabarkan sasaran kinerja RPJMD pada sasaran kinerja Renstra SKPD dengan menyempurnakan kembali pohon kinerja, cascading dan cross-cutting, sehingga terlihat kontribusi kinerja keseluruhan SKPD terhadap 17 sasaran yang menjadi target pencapaian kinerja daerah. Contoh pohon kinerja yang menggambarkan keselarasan dari RPJMD ke Renstra SKPD, sehingga terlihat kontribusi kinerja setiap SKPD sebagai berikut. 1. Sasaran kinerja, meningkatnya layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. 2. Sasaran kinerja daerah, meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha. 3. Sasaran kinerja daerah, meningkatnya kinerja pelayanan publik. 4. Sasaran kinerja daerah, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. 5. Sasaran kinerja daerah, meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian. Pohon kinerja tentang sasaran kinerja RPJMD, meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang akan diukur keberhasilannya berdasarkan indikator kinerja nilai PDRB sektor pertanian dengan target tahun 2020 sebesar Rp5.752.848.140. Dalam pencapaian target kinerja daerah ini, terdapat 6 SKPD yang melakukan cross-cutting kinerja melalui kolaborasi dan kontribusi, yaitu 1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan sasaran kinerja SKPD, meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, dan indikator kinerjanya adalah produksi padi, kentang, jagung, dan cabai. Pada program peningkatan produksi pertanian, melalui kegiatan penyuluhan peningkatan produksi pertanian. 2. Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan sasaran kinerja, meningkatnya produksi komoditas perkebunan dan populasi ternak, dan indikator kinerjanya adalah produksi kopi, kakao, dan populasi sapi potong. Pada program peningkatan produksi perkebunan dan peternakan melalui kegiatan pembangunan sarana prasarana perkebunan dan peningkatan inseminasi buatan. 3. Dinas Perikanan dengan sasaran kinerja, meningkatnya produksi hasil perikanan, dan indikator kinerjanya adalah produksi ikan dengan program peningkatan pengembangan budidaya dan perikanan tangkap melalui kegiatan produksi balai benih ikan dan pengembangan usaha nelayan. 4. Dinas Ketahanan Pangan dengan sasaran kinerja, meningkatnya ketersediaan pangan untuk dikonsumsi serta terjangkau dan aman, dan indikator kinerjanya adalah ketersediaan pangan utama dengan program peningkatan ketahanan pangan melalui kegiatan pembinaan cadangan pemerintah. 5. Dinas Pekerjaan Umum dengan sasaran kinerja, meningkatnya ketersediaan dan pemeliharaan jaringan irigasi agar berfungsi dengan baik, dan indikator kinerjanya adalah presentase luas areal irigasi dalam kondisi baik dengan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi. 6. Badan Penelitian dan Pengembangan dengan sasaran kinerja, meningkatnya hasil kelitbangan dan penetapan inovasi daerah, dan indikator kinerjanya adalah presentasi hasil kelitbangan dengan program penelitian pengembangan iptek daerah melalui kegiatan kajian penelitian dan pengembangan bidang pertanian. 4. Penjabaran sasaran kinerja SKPD telah diturunkan pada kinerja level di bawahnya, yaitu kinerja eselon 3 dan 4 dengan menetapkan kembali pohon kinerja, cascading, dan cross-cutting SKPD, sehingga terlihat kontribusi kinerja sampai level bawah terhadap pencapaian kinerja SKPD. Contoh pohon kinerja yang menggambarkan penjabaran sasaran kinerja SKPD yang diturunkan pada kinerja eselon 3 dan 4 sebagai berikut. Pohon kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan sasaran kinerja, meningkatnya produksi komoditas perkebunan dan populasi ternak yang akan diukur keberhasilannya berdasarkan indikator kinerja produksi kopi, kakao, dan populasi sapi potong. Dalam pencapaian target kinerja SKPD Dinas Perkebunan dan Peternakan terdiri 4 bidang,
yang melakukan cross-cutting kinerja melalui kolaborasi dan kontribusi, yaitu 1. Bidang peningkatan produksi perkebunan dengan program peningkatan produksi perkebunan dan indikator kinerjanya adalah cakupan prasarana pendukung peningkatan produksi melalui kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perkebunan. Indikator kinerja, jumlah embung yang dibangun sebanyak 3 unit. 2. Bidang sarana, prasarana, dan penerapan teknologi perkebunan dengan program peningkatan ketahanan pangan dan indikatornya adalah cakupan penerapan teknologi pasca panen. Melalui kegiatan pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil, indikator kinerja, jumlah kelompok tani yang melakukan petik dan olah secara teknis sebanyak 10 kelompok. 3. Bidang usaha ternak dan kesehatan hewan dengan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan indikator kinerjanya adalah cakupan pelayanan kesehatan ternak atau vaksin dan pengobatan melalui kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak. Indikator kinerja, jumlah ternak yang divaksin sebanyak 59.000 ekor. 4. Bidang produksi dan penyebaran ternak dengan program peningkatan produksi hasil peternakan dan indikator kinerjanya adalah cakupan populasi ternak melalui kegiatan peningkatan inseminasi buatan atau IB, indikator kinerja, jumlah kelahiran ternak hasil inseminasi buatan sebanyak 500 ekor. 5. Dari perubahan sasaran dan refocusing program kegiatan itu, maka pemerintah Kabupaten Goa telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 142.288.219.027 rupiah. Pemerintah Kabupaten Goa telah merumuskan dan menyelaraskan sasaran kinerja SKPD terhadap sasaran kinerja daerah dan melakukan refocusing program kegiatan dan anggaran SKPD yang berdampak bagi pencapaian sasaran kinerja daerah dan SKPD. Perubahan meliputi 1. Perubahan sasaran kinerja SKPD dari awalnya 177 sasaran 272 indikator menjadi 92 sasaran 120 indikator, sehingga terjadi pengurangan sebanyak 85 sasaran dan 152 indikator yang tidak berorientasi hasil dan tidak dapat diukur. 2. Refocusing program dan kegiatan SKPD yang mana awalnya terdiri dari 404 program, 1110 kegiatan menjadi 353 program dan 872 kegiatan, sehingga ada pengurangan sebanyak 51 program dan 238 kegiatan yang tidak berdampak bagi pencapaian kinerja daerah dan SKPD. 6. Pemerintah Kabupaten Goa telah mempunyai aplikasi Sakip secara elektronik melalui esakip.goakap.go.id sejak tahun 2017. Aplikasi ini digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja daerah dan SKPD secara berkala, sehingga terlihat progres kinerja serta kendala-kendala yang dihadapi. Kemudian juga, aplikasi ini memiliki fitur Sakip Publik sehingga dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi kinerja. 7. Aplikasi e-Sakip telah terintegrasi dengan sistem perencanaan melalui Simda Perencanaan dan sistem anggaran melalui Simda Keuangan dengan mekanisme ekspor database untuk menjaga keselarasan antara data dan dokumen sehingga menghindari penginputan data yang berulang. Aplikasi Simda Perencanaan dengan alamat web simcan.bapeda.goakap.go.id yang digunakan sejak proses perencanaan dengan memperhatikan keselarasan antara sasaran, program, kegiatan SKPD dengan sasaran kinerja pemerintah daerah yang akan diwujudkan. Selanjutnya, aplikasi Simda Keuangan telah digunakan sebagai sistem anggaran sesuai yang dibutuhkan, sehingga pengalokasian anggaran telah berbasis kinerja. Evaluasi internal. Inspektorat Daerah Kabupaten Goa telah melakukan evaluasi Sakip pada seluruh SKPD sebanyak 54 SKPD. Hasil evaluasi menunjukkan 25 SKPD memperoleh predikat BB dan 29 SKPD memperoleh predikat B. Setelah dilakukan coaching klinik oleh tim Sakip pemerintah Kabupaten Goa, kemudian dilaksanakan evaluasi kembali. Rata-rata kenaikan pada dua komponen penilaian,
yakni komponen perencanaan kinerja atau rata-rata 1,65% dan pengukuran kinerja atau rata-rata 2,02%. Secara keseluruhan, kenaikan rata-rata 3,67% pada 29 SKPD yang dilakukan evaluasi lanjutan, sehingga laporan hasil evaluasi SKPD meningkat menjadi 46 SKPD atau 85,19%, memperoleh predikat BB, dan 8 SKPD atau sebesar 14,81% yang masih berpredikat B. Hasil evaluasi yang dilaksanakan telah menggambarkan penerapan SAKIP di internal SKPD, di mana sebagian besar dokumen telah berkualitas baik. Dilihat dari keselarasan antara dokumen SAKIP Kabupaten dengan SAKIP SKPD, penetapan sasaran dan indikator kinerja yang berorientasi hasil dan terukur, dan telah dijabarkan pada pohon kinerja dengan cross-cutting masing-masing unit kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Horik Teksan, Bupati Kabupaten Goa, ingin menyampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerintah Kabupaten Goa terus berkomitmen untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Kabupaten Goa. Meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda saat ini, tahun ini pemerintah Kabupaten Goa mendapatkan pendampingan dari Kementerian PAN-RB. Untuk itu izinkan saya atas nama pemerintah Kabupaten Goa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri PAN-RB dan juga kepada Bapak Deputi Reformasi Birokrasi dan seluruh tim evaluasi SAKIP 2020. Mudah-mudahan melalui pendampingan ini SAKIP Kabupaten Goa dapat memperoleh hasil yang lebih optimal dan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Goa dalam perbaikan SAKIP antara lain yang pertama, menetapkan tujuan dan juga sasaran strategis yang berorientasi pada hasil. Yang kedua, menetapkan indikator kinerja, program dan kegiatan yang selaras dengan sasaran strategis. Yang ketiga, menyelaraskan sasaran Renstra SKPD terhadap sasaran RPJMD. Yang keempat, menetapkan pohon kinerja, cross-cutting, program dan juga kegiatan. Dan yang kelima, melakukan monitoring dan juga evaluasi kinerja atas kinerja, capaian kinerja para pimpinan SKPD dan seluruh jajarannya sebagai dasar pemberian reward dan punishment bagi SKPD yang ada di Kabupaten Goa. Semoga upaya ini akan memberikan dampak pada manajemen kinerja yang lebih baik di Kabupaten Goa. Melalui penetapan manajemen kinerja, kita akan memastikan setiap anggaran pada program dan kegiatan telah memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Sekian dan terima kasih. Semoga cita-cita kita ini dapat kita capai bersama-sama. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.